Baiklah, kita mulai untuk pembahasan gelombang transversal. Di sini diketahui seutas tali panjangnya 50 meter diikatkan secara longgar pada suatu tiang. Selanjutnya ujung lainnya dikedarkan secara kontinu sehingga terbentuk suatu gelombang stasioner dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,4 cos pi per 2x sin pi per 4t. Jika semua besaran dinyatakan dalam satuan SI, pernyataan yang benar adalah ini ada 5 option A, B, C, D, E. Kita disuruh mencari mana di antara 5 option ini yang paling benar. Nah, langkah pertama kita lihat dulu dari persamaan simpangan. Kita tulis dulu persamaan simpangannya. Y sama dengan 0,4 cos pi per 2x sin pi per 4t. Kemudian kita tulis lagi bentuk umum dari gelombang stasioner ini. 2A cos kx sin omega t. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa gelombang stasioner itu ada 2, ujung terikat dan ujung bebas. Nah, seperti waktu kita membahas pada gelombang berjalan, kita bisa mengetahui berapa harga K ya dari persamaan bentuk umum dan dari soal. Ini adalah K-nya, ini adalah omeganya. Ya. Kemudian langkah berikutnya dari option kita disuruh menentukan apakah betul amplitudo gelombang sebesar 0,4 meter. Dari soal ini kita dapatkan amplitudonya adalah di sini, ya, dan 2A. Ya, 2 amplitudo untuk gelombang stasioner itu 0,4 meter. Maka amplitudonya sama dengan 0,4 dibagi 2, 0,2 meter. Ini amplitudonya. Sedangkan di option 0,4 meter. Setelah kita hitung, amplitudonya 0,2 meter. Jadi pernyataan pada soal di sana, di atas ya, itu adalah salah ya, jadi ini salah. Kemudian kita ingin membuktikan yang option B, frekuensinya. Seperti sebelumnya, kalau kita ingin mencari frekuensi, maka kita ambil dari kecepatan sudutnya 2πf. Omega kita dapatkan dari persamaan ini, omeganya sama dengan pi per 4. Kita masukkan. Oke, pi-nya kita coret kiri kanan, maka kita dapatkan harga frekuensinya sama dengan 1/8 Hz. Kalau kita jadikan dalam bentuk desimal 0,125 Hz. Sedangkan pernyataan di atas frekuensinya 0,25 Hz. Jadi pernyataan ini salah. Sekarang kita cari yang C. Panjang gelombangnya 3 meter. Untuk mendapatkan panjang gelombang, kita langsung ambil dari harga bilangan gelombangnya 2pi per lambda. K-nya kita dapatkan dari soal sebesar pi per 2. Kita masukkan 2pi per lambda. Maka ini yang sama, kiri kanan kita coret, lambda sama dengan 2 dikali 2, 4 meter. Sedangkan pada pernyataan C, panjang gelombangnya 3 meter, jadi ini salah. Kemudian yang berikutnya kita ingin mendapatkan letak simpul kedua. Dari pernyataan itu letak simpul kedua sama dengan 2 meter.
dari ujung bebas. Jadi simpul kedua dari ujung bebas. Atau dengan kata lain, ujung bebas ini adalah ujung pantul. Jaraknya untuk simpul kedua, kalau simpul kedua, maka nanti kita dapatkan harga N-nya sama dengan 1. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa N itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 0 untuk simpul 1, 1 untuk simpul 2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk persamaan simpul 2N plus 1 1/4 lambda. Oke, kita mulai lagi. Sama dengan 2 kalikan 1 ditambah 1 kali 1/4 lambda. Nah, lambdanya kita ambil dari yang tadi 4 meter. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/4. Ya, dikalikan dengan yang tadi lambdanya 4. Kita coret, maka hasilnya 3 meter. Jadi letak simpul kedua itu adalah 3 meter. Sedangkan pada pernyataan disebutkan bahwa letak simpul kedua dari ujung bebas sebesar 2 meter. Jadi ini adalah salah. Kita lanjut untuk option E. Option E untuk membuktikan letak perut ketiga dari ujung bebas. Perut ketiga dari ujung bebas. Maka kita mendapatkan harga N-nya itu sama dengan 2. Letak perut ketiga persamaannya 2N kali 1/4 lambda. N-nya kita masukkan, lambdanya juga 4 kita masukkan, maka hasilnya adalah 4 meter. Jadi pernyataan di sini dari soal di atas yang benar adalah option E. Jadi pernyataan ini adalah benar. Demikian tadi penyelesaian untuk soal gelombang stasioner ujung bebas. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal gelombang stasioner ujung bebas tapi menentukan jarak antara perut dan simpul. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Ya, di sini ada soal suatu gelombang stasioner memiliki persamaan simpangan gelombang sebagai berikut. Y sama dengan 0,4 cos 2 px sin 6 pt. Berdasarkan persamaan tersebut, Susi menjelaskan bahwa jarak antara simpul dan perut terdekat sebesar 0,25 meter. Benarkah pernyataan tersebut? Buktikan jawaban Anda dengan perhitungan. Nah, di sini seperti pembahasan sebelumnya, kita tulis dulu persamaan gelombangnya. Persamaan dari gelombang stasioner Y sama dengan 0,4 cos 2px sin 6 pt. Dari persamaan ini dimulai dengan cos, kemudian yang kedua adalah sin. Cos sin menunjukkan bahwa ini adalah jenis gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kemudian bentuk umum dari gelombang stasioner ujung bebas kita tuliskan 2A cos kx sin omega t. Sehingga di sini kita dapatkan harga K-nya sama dengan 2pi, kemudian omeganya sama dengan 6pi. Di sini Susi ingin membuktikan bahwa jarak antara simpul dan perut terdekat itu 0,25 meter. Jarak simpul dengan perut menurut Susi ya yang terdekat
itu sama dengan 0,25 meter. Nah, ini kita buktikan benar atau salah dari pernyataan Susi. Kita gambar dulu untuk gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner itu adalah perpaduan antara gelombang datang, ini ya, gelombang datang, kemudian gelombang pantul. Yang di ujung ini dinamakan ujung getar. Sedangkan di sini dinamakan ujung pantul. Karena di sini pada ujungnya terdapat perut, di mana perut ini ya, itu amplitudenya maksimal. Amplitude adalah simpangan maksimal, ini paling tinggi 2A. Sedangkan di sini dinamakan simpul. Simpul amplitudenya sama dengan 0. Kita menghitung jumlah perut dan simpul itu dimulai dari ujung pantul. Jadi kalau di sini ini adalah perut 1 dan ini adalah simpul 1. Ini perut 2, simpul 2, perut 3, simpul 3, dan seterusnya apabila bertambah panjang. Nah, menurut Susi, jumlah atau jarak antara simpul dan perut berdekatan itu 0,25. Jadi ini simpul dan perut terdekat, atau mungkin dari P2 dengan S1 atau S2 dengan P2. Yang pasti jarak antara simpul dan perut. Nah, ini yang kita buktikan berapa jaraknya. Nah, kita cari dari jarak perut 1. Jarak perut 1. Jarak perut 1 itu N-nya sama dengan 0 untuk perut 1. Sedangkan persamaan perutnya sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Nah, karena ini berhubungan dengan lambda, lambdanya kita cari dulu. Seperti sebelumnya, cara kita mencari lambda itu dari bilangan gelombang, dari K. 2pi per lambda. Pada soal tadi diketahui bahwa K-nya sama dengan 2pi. Maka kita tulis di sini 2pi per lambda. Sehingga kita dapatkan harga lambdanya sama dengan 1 meter. 1 meter kita bawa ke sini, kita masukkan harga N-nya sama dengan 0, 1/4 kali 1. 2 kalikan 0, berapapun dikalikan 0 sama dengan 0. Kita lihat di gambar. Nah, P1 jaraknya 0, karena pas di ujung. Sudah betul. Nah, sekarang kita cari untuk jarak simpul 1. N-nya juga sama dengan 0. Sedangkan persamaan simpulnya 2N plus 1 1/4 lambda. Kita masukkan N-nya 0 tambah 1 1/4 kali 1. Ini sama dengan 1, jadi 1/4 meter. Kalau kita jadikan desimal 0,25 meter. Nah, sudah ketemu 0,25 meter, maka pernyataan Susi di atas adalah benar. Ya. Jadi pernyataan yang dikatakan Susi itu benar, di mana ketemu harga X-nya sama dengan 0,25 meter. Mudah bukan untuk menyelesaikan soal ini? Kita lanjut lagi dengan soal yang ketiga. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan soal yang ketiga. Ini juga merupakan salah satu jenis dari gelombang stasioner. Contoh yang paling gampang untuk gelombang stasioner itu adalah dawai. Ya, ini soal untuk dawai. Diketahui seutas dawai bermasa 25 gram memiliki panjang 1 meter ditegangkan dengan gaya 5 Newton. Jika dawai tersebut diketarkan sehingga menghasilkan gelombang stasioner, besar cepat rambat gelombang dawai berapa? Nah, kita cari dulu
atau kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Ada massa 25 gram, kita jadikan kilo, 25 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian ada panjang, ini panjangnya dawai ya, sama dengan 1 meter. Kemudian ada gaya 5 Newton. Kemudian di sini disuruh menentukan cepat rambat gelombang pada dawai. Untuk cepat rambat gelombang transversal pada dawai, V sama dengan F per mu, di mana mu ini adalah massa per satuan panjang. Kalau kita masukkan F ml, kita balik supaya gampang, jadi FL per M. Kemudian kita masukkan informasi yang sudah diketahui pada soal. Harga F-nya 5, panjangnya 1, dengan massa 25 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita selesaikan ini. Ya, kita selesaikan. 5 dibagi 25 itu sama dengan 1/5. Kemudian 10 pangkat min 3 kita naikkan ke atas menjadi positif 10 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan 1000 dibagi 5. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Dengan kata lain, kalau kita akarkan menjadi 10 akar 2